Asik. Orang lain demo, Bapak malah demo alat musik. Daripada bemo. Iya juga, monyong. Ya kan, dan orang-orang tuh pada demo tuh. Ya, itu kan pilihan ya. Orang menyuarakan aspirasi banyak cara. Iya. Tapi yang penting ya semoga damai-damai terus ya. Amin. Kita mau nyanyi aja lagu yang bertemakan negara kita. Betul, dan ini membawa damai mudah-mudahan ya. Lagu ini mungkin bisa ditemukan saat pertandingan sepak bola. Jarang yang ini mah. Oh jarang ya? Jarang. Oke, kalau gitu di sekolah. Ada satu upacara atau banyak Upacara bisa. Karena biasa pas upacara menyanyikan lagu wajib. Itu Indonesia Raya. Ya. Menyanyikan lagu nasional. Nah, ini suka kalau nih. enggak, Ya. ditemukan ketika tes nyanyi di Tes sekolah. nyanyi, betul. Pelajaran seni musik. Betul. Nah, Lagunya kayak gini. apa judulnya? Cereng. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Gak lulus nih. Tanah airku aman dan makmur katanya. Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Boleh ulang nggak? Kenapa? Belum nyolok. Begini nih. Kok nggak dikasih tahu? Orang lain demo nih. Orang lain demo, dia fokusnya pengen udah. Ini baru ada. Ini demo bener-bener ya. Jangan di-cut ini sayang. Gimik lucu. Gimik lucu ini, rolling aja. Kiprol. Ini baru ada. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Udah nyolok belum nih? Udah dong. Nah, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja-muja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Kalau zaman dulu Indonesia nyebutnya Son ya. Jangan gitu bilang Indonesia. Indonesia. Nih lagu ini sebenarnya kalau dinyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Wah, ini dalam. haru biru ini. Haru biru. Tapi Betul. memang kalau dari lirik ya ada beberapa memang kata-kata atau kosakata lama ya yang dipakai. Nyiur. Misalnya? Sok coba nyiur teh apa? Pohon. Pohon kan? Oh, nyiur. Ya, tapi kan orang jarang pakai kata Betul. nyiur sekarang. Kan? Itu menghasilkan buah enau. Buah sekarang. Enau. Buah enau. Nyiur udah lama ya. Iya, tapi enau juga itu tuh nama Iya. buah ya. Buah, nama buah. Buah gitu. enau. Terus Raja Klana cenah ya. Kiasan ini, kiasan ya. Raja Klana soalnya huruf besar ini dari liriknya tuh. Oh iya. Iya, Ciptaan siapa sih nanti Raja itu? Klana. Lupa gue. Ini tuh adalah Ismail Marzuki Ismail Marzuki. dengan judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Nah ini Sok, Pulau Melati Pujaan Bangsa, emang ada pulau khusus Melati doang kan? Enggak. atau
perempuan namanya melati di pulau itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Betul. Benar. Dan rayuan Pulau Kelapa kan menunjukkan bahwa banyak pulau-pulau itu seperti Indonesia, archipelago. Oh, Wasih, negara kepulauan, bro. Gue pikir grupan hotel. Bukan archipelago memang. Ini lagu yang sangat indah sekali. Betul. Kalau kondisinya benar-benar seperti itu. Iya, masalahnya akhir-akhir ini lagi anget nih kondisinya. Makanya kita datangkan pakar politik. Lihat rambutnya. Iya. Udah kayak pakar politik. Ya, Ini. mikirin negara ya. Betul. Enak zamanku toh. Iya. Pastor Babi. Yeay, Pastor Fabi. Apa kabar Pastor? Baik, baik. Baik. Kemana aja Pastor Fabi? Teh bosen jadi ban serep gitu ya. Curiga. Aduh. Masih mengajar? Pastor? Masih. Tadi baru pulang dari mengajar. Di kampus Unpar? Ya, jalan biasa. Ngajar apa sih, Pastor? Apa aja sih mata kuliah? Tadi ngajar kosmologi. Aduh, apa itu? Kosmologi ilmu itu yang berarti pelajari ilmu tentang sensei. bukan Kosmo. kosmetik, bro. Apa sih, Pastor? Kosmologi itu? Ya, ilmu mengenai tata surya, alam semesta. Oh. Dari mana kita berasal, mau kemana Kosmologi kita ini. itu. Ya, itu. Bedanya sama astronomi. Oh, astronomi benda angkasa ya? Bagian dari astronomi adalah bagian dari kosmologi. Oh, lebih Bukan luas. astrologi ya, bukan ya? Astrologi kan per zodiakan ya? Ya, tapi juga sama ada hubungannya secara kuno. Begitu Mitologi kan itu mitologi. Ya, mitos ya. Bisa berkaitan ke sana. Walaupun secara saintifik dapat dibuktikan benar loh itu ya. Ah, serius mau? Iya. Mau aku gimana masa depan aku? Ya kali mau diramalin. Aku tapi pakai telapak kaki. Aduh, mau ini di tengah-tengah kegiatan Romo mengajar dan juga melayani di paroki. Betul. Hari ini kita mau berkaca ke diri sendiri, bukan cermin itu. Bercermin ke sesuatu yang kita sudah hidup lebih dari 30 tahun, kita ngalamin. Negara kita berarti 98 kita ngalamin betapa tidak enaknya. Betul. Mungkin Om Stef ngalamin tahun 45 saat merebut kemerdekaan ya Om Stef. Kenapa? Gue tadi nyari materinya Japri, emang ada. Japri. Oh, Japri. Di Japri Kristo. Oh iya udah. Jadi kita mengalami Indonesia kondisi mulai dari adem ayem, sempat ada suasana konflik internal, segala macamnya. Kita sekarang di tahun 2025 Mo, kita pengen ngajak merefleksikan diri nih Mo sebenarnya. Kita ngomongin tentang Indonesia saat ini. Nggak tahu ini pas ditayangkan kondisinya sedang bagaimana, kita nggak tahu ya, karena kita lagi nge-shoot. Yang pasti saat kita syuting, ini suasananya sedang adem ayem setelah bergejolak. Kita ya, agak reda dulu betul, nih. 2 minggu terakhir ini bergejolak. Teman-teman kita Not yang gak biasa posting di sosmed tentang negara, koar-koar. mulai koar-koar. Termasuk teman saya. Sony Bastian, nyinyir banget postingannya. Bukan nyinyir, kritis. Oh, kritis. Kritis bahasa saya, karena bukan membahas sesuatu yang opini aja, tapi mengomentari fakta gitu. Nah, sudut pandang seorang Romo baik pribadi ataupun sebagai seorang imam, kita ini sedang ada di fase apa sih negara kita ini sekarang? Sedang masa apa sih kita bebas nih? aja, Bebas aja mau. Pribadi nggak apa-apa. Ya, masuk petugas. Takut ada tukang bakso. Karena itu kan memancing jawaban saya ketika saya masih mahasiswa ya. Oh. Saya dikejar-kejar oleh Intel. Hah? Ya. Pernah Mo? Saya sembunyi di Isola sana, di Masjid Isola di Lembang. Ya. Oh. Ya. Mo, sorry, ini peristiwa apa Mo? Sebelum 98, jadi masih ketika kita bergerilya yang disebut dengan kumpulan para senat mahasiswa bayangan. Jadi, wow. Ya, Tahun berapa nih Mo? Ada peristiwa apa maksudnya? 98. Maksudnya ada peristiwa apa sebelumnya yang memicu sampai Mau menggulingan Soeharto. Oh, 9. Ya. 79. Kebetulan saya ketua senat waktu itu ya, senat mahasiswa. Oh, ya. oke. Oh iya, jadi cari intel. Ya, kali. Nggak heran. Dan bahkan kemudian saya ingat sekali uskup saya waktu itu Monsieur Geise ya mengatakan bahwa kamu mau jadi politikus atau mau menjadi imam gitu. Pilih. Oh. Tegas gitu ya. Nah, saya ingin jadi imam ya. Kalau itu berhenti dengan segala macam kegiatan itu gitu. Oh. Itu dilema nggak Mo? Ya dilema. Jadi secara anak Hati. muda kan gemes ya, bukan ditulis di WA zaman dulu kan turun ke jalan. Yes. Dan mahasiswa filsafat itu sangat terkenal karena ada yang ditangkap juga dan ya dimasukkan ke dalam namanya kampus kuning ya istilahnya ya. Di Bandung Mo? Iya, di Bandung. Jadi karena giat gitu ya. Iya. Dan Aktivis juga nih. Aktivis dan termasuk ada yang
menjahit mulutnya, mogok makan anak filsafat di Unpar itu. Pak, mungkin Sony pasti masih dengar gitu ya. Jadi anak filsafat itu sebenarnya kalau sudah mulai disuruh marah ya, marahnya benar marah. Iya sih. Iya sih. Tapi antik sampai ngejahit mulut juga ada. Iya, itu dia. Aduh. Jadi ketika ngomong berhubung kayak gitu kan, ya kita mengalaminya, merasakannya ya. Termasuk penggulangan Soeharto itu ya. Anak Unpar itu kan termasuk mungkin kalau tahu Pastor Vermeulen ikut demo. Turun ke jalan. Iya, bule satu itu ikut demo gitu. Bule satu itu unimaginable karena harusnya kan dia ngapain sih gitu ya. Tapi dia untuk sebagai mewakili universitas perguruan tinggi ya, akademisi gitu ya. Memang udah waktunya harus turun ya Soeharto pada waktu itu. Dan itu artinya kami giat, kami ikut begitu ya. Nah, setelah sekarang sudah tua saja dengan ada kegiatan gini saya tidak turun lah gitu karena suara saya juga nggak keras juga gitu. Di balik layar aja mau apa gimana? Karena itu mendoakan begitu ya. 28 tahun. Saya menyuruhkan para mahasiswa saya di kelas kalau pas saya ngajar, Bang, kamu turun pergi sana gitu. Apa alasan Romo turut? Kita nggak mau menggerakkan ya, tapi memberi pandangan kepada mahasiswa untuk aktif menyuarakan. Nah, kebetulan karena saya di filsafat ya, kan filsafat itu mempelajari ilmu politik juga ya. Kalau bahkan mempelajari Plato kan bukunya aja namanya Politeia ya. Politeia itu berarti bermain politik ya, Republika, Respublika. Nah, kalau mereka hanya belajar secara teori saja, nggak mantap dong. Dan sekarang kalau ada yang sungguh-sungguh real, jalan pergi sana gitu. Mumpung ada. Bahkan dengan kata-kata begini, kamu akan nyesal loh kalau nanti nggak ada lagi demo. Kamu menyesal sebagai anak muda gitu loh. Iya. Ini kesempatan jadi mumpung. Ayo jalan. Selama dilakukan dengan benar. Selama dilakukan dengan benar. Demo yang benar gitu ya. Kebetulan anak filsafat nggak ada yang bakar-bakar gitu ya. Iya, kalau benar. sate sih ya bakar-bakar aja gitu. Tapi kalau itu enggak. Nggak ada yang anarkis lah ya. Iya, nggak mengarah ke sana. Jadi silakan ikut demo dengan proses yang tetap di jalurnya. Jam 6 tuh pulang ya pulang. Seperti itu ya. Jadi artinya Romo sendiri mengerti kalau kita ngelihat mundur 28 tahun lalu Romo melakukan itu. Sekarang turut memberikan arahan. Seperasaan sebenarnya ya. Artinya ketika pemerintahan seperti kepala batu atau tuli begitu ya. Ya kita mesti menggedor-gedornya toh. Ya enggak? Bapak Ibu jangan dipotong-potong ya, please. Ini sensi nih. Ini tolong jangan dipotong-potong. Ikutin obrolan kita ya. Ini takut disangka nanti. Iya loh. Disangka apa nanti makar kayak segala enggak. Ini pandangan kita. Dulu dan juga kapanpun juga yang namanya kita berhadapan dengan para pemimpin ya. Ya kita sebagai rakyat tuh kan ya gemes atau greget atau ini siapa yang bodoh sih gitu ya. Itu kan kalau misalnya mereka kita pilih karena sebagai orang pintar dan mewakili, tapi kok mengapa nggak ngerti gitu ya. Dan kita udah teriak-teriak, apalagi sekarang pakai media sosial ya. Dia masih diam saja gitu ya. Udah kita teriak sungguhan gitu. Mungkin dia nggak pakai tolak angin sih. Kalau orang pintar makan pakai tolak angin. Ayo masuk, tolak angin. Sekarang itu banyak wacana ini sih, maksudnya nanti kita obrolan bisa sangat meluas nih ya. Banyak yang bilang khawatirnya rakyat sendiri yang belum paham konsep demokrasi, demos kratos. Jangan. Nah, kemarin ada beberapa, kita sekali lagi, kalaupun ada nama yang kita sebut di podcast hari ini memang karena harus kita obrolin, bukan memihak ya, karena banyak sekali. Sosok-sosok muda sekarang banyak timbul. Salsa dari Denmark. Kemudian Ferry Irwandi. Kemudian juga Andovi. Mau ditangkap juga ya Ferry. Betul. Waktu podcast ini di tag udah ada kabar itu. Betul. Andovi nggak tahu. Andovi juga salah seorang sosok muda yang bersuara. Apakah sekarang dalam tanda kutip pertarungannya berbeda atau masih sama sih? Kita mengulang demokrasi ini kan, kita kembali ke konsep ya. Coy, kita bosnya coy, rakyat. Rakyat ini adalah majikannya. Sedangkan anggota dewan dan eksekutif legislatif mengemban tugas yang dipercayakan oleh majikannya untuk bekerja. Nah, seringkali banyak orang, makanya beberapa sosok muda ini mengingatkan kembali, coy, jangan sampai lu berpikir saat lu meminta pendidikan itu hak lu ya, bukan lu ngemis ya. Takutnya sekarang rakyat malah lupa. Balik dulu nih ke konsep sebelum kita ngomong pemerintah gini, balik dulu, ingat dulu kita memang atasannya, coy. Jadi lu mengingatkan kembali ke pekerja lu. Nah sekarang tuh kita harus meriset banyak hal berarti, Moy. Ya tadi karena menyebut kata anak muda ya, memang yang paling punya sensitivitas yang sangat
kuat ya. Iya. Kalau kata Paus Yohanes Paulus II itu adalah 3. 1 nabi, Oh. artinya punya pikir dan rasa di atas manusia biasa. Ya. Kemudian seniman, Oh, iya, iya, iya. menarik. Sony dan Iya. Nodi ini Iya. seniman ya enggak? Kami Ya, orang- seniman tapi strata paling bawah. Bawah lagi Not, bawah lagi Not. Mereka tuh adalah punya sensitivitas ya, pikiran dan rasa yang sangat kuat di atas orang biasa. Ya. Maka dia rumuskan dengan karya-karya seninya kalau itu seniman. Betul. Dan anak muda. Oh. Ini yang ngomong Paulus ya. Oke. Artinya bahwa anak muda itu sangat tahu dan itu pasti benar tuh yang dikatakan itu. Gitu. Karena tanpa pretensi atau apa pamrih apa begitu ya. Dan Dengan memang kepolosannya itu tanda kepolosan kutip. juga. Jadi kalau misalnya ada keadaan kayak begini, ya anak muda ngomong itu dengerin aja, itu pasti benar. Dan kalau misalnya orang tua, ya saya misalnya ngomong nggak ini udah punya pikiran apa-apa nih, niat Ya, ya. apa, ingin apa gitu kan. Iya. Karenanya mengapa tadi ada anak muda yang kali ini dia menyuarakan dan didengarkan oleh orang ya. Karena benar nih kamu ini ngomong begini. Dan tulus tuh Dan omongannya. tulus ya, iya. dan demi apa? Bukan demi diri sendiri ya, demi nilai, demi apa orang banyak. Intinya orang. belum terkontaminasi lah ya. Gitu. Gitu. Dulu tapi reformis 98 begitu juga. Sekarang Dia berubah. Nggak tahu itu tuh ya. Itu penyakit kayaknya saya nggak ngerti kayaknya ya. muter ya. Ya. Itu Dulu semua baga- dulu ngedemo, sekarang yang di demo. Saya Jadi nggak mereka ngerti. teh udah tahu cara menghadapinya seperti apa sih Iya, gitu. Cuman ya betul. mungkin apakah juga itu jadi salah satu betul apakah arus di atas sana tuh terlalu kuat mau untuk dilawan gitu ya. Ya, ya, Ataupun juga memang ya mereka ini terbuai gitu. Nyiur di pantai tadi. Asik juga. Di Kalau atas gitu. saya tuh pernah baca kemarin postingannya Hussein Hadar ya. Habib Jafar. Ya. Habib Jafar dia itu mirip-mirip pandangan kita loh. Jadi mungkin kenapa ini terjadi? Karena banyak orang-orang di atas sana cinta dunia. Bahasa di kitab suci kita, lu cinta uang. Ya. Ya, Mamon. Iya, mamon. kuat banget Jadi- tuh mamonnya. Jadi ini mungkin dimanapun ya. Mungkin kita ngambil contoh karena negara kita sedang mengalaminya gitu ya. Apakah apa sih sebenarnya mau akar masalahnya di mana sih? Kesana apa bisa jadi konflik horizontal? Terus apakah benar semua ini dilandasi oleh karena orang cinta dunia, jabatan, kedudukan, Ya, harta? ya, ya. Apakah Saya- itu akarnya? Mungkin kalau saya ikuti ada pendapat umum yang ngomong gitu ya, atau mungkin juga Prabowo ngomong itu ya, dan itu benar, yaitu mengenai serakah nomik apa ada istilahnya? Aduh, Serakah apaan tuh? nomik. Ya, ini serakah nomik itu kemudian ada istilah serakahnya itu ya. Jadi seakan-akan yang berhubungan dengan ekonomi ya, yang dengan kekuasaan itu erat ya. Dan dengan kalau itu laki-laki berarti dengan wanita gitu Iya, ya. iya. nggak? Itu tuh erat hubungannya gitu. Sehingga kalau misalnya dia punya kekuasaan tidak bisa menggeser apa harta wanita tadi ya. Nah, demikian juga uang. Semakin banyak tuh terus rakus begitu ya. Dan nagih gitu Dan Ya, kayak. itu nagih dan kayak tidak pernah ada puas-puas. Seven Deadly Sins itu keserakahan itu kan. Ya. Masuk dosa besar itu Oh sebenarnya. iya, jelas ya. Greedy, Sebenarnya greedy. Even udah tahu salah tuh. Ya. Maksudnya udah diingetin juga misalkan sama para aktivis Iya, yang iya, memang udah demo kecil-kecilan. Hei, ini jangan gitu dong. Makin-makin tuh. Iya, Responnya ya, responnya. Bahkan kayak seakan-akan sengaja nih gue bisa lu enggak gitu-gitu ya. gitu. Dan bahkan merupakan yang tadi Sony bilang secara harfiah nih kita majikannya coy. Iya, coy. Kita majikannya. Iya, harusnya ya. Lupa. Iya. Dan anak-anak muda tadi yang berteriak yang Iya. kita tahu dia punya nurani yang sangat Ya. tajam ya, sangat sensitif. Tidak didengarkan oleh yang di atas. Karena yang di atas dulu pernah mengalami juga teriak-teriak Iya, gitu, ya betul, nggak? betul. Dan nggak didengar Lu didengar aja juga. belum duduk di sini, kalau duduk sini juga lu akan gitu ya. Apakah ini juga jadi penyakit turun temurun ini? Teh? Nggak tahu ya itu. Mungkin manusia begitu semua umumnya ya, saya nggak ngerti ya. Tapi ya siapa tahu sih Son, kita juga kalau tiba-tiba suatu saat duduk di sana, kita nggak tahu nih ntar masa depan Betul. gimana. Makanya banyak yang bilang kan sifat asli seseorang itu akan terlihat saat dia memiliki kekuasaan, Iya, kekayaan, iya, baru akan iya, terlihat. iya, iya. Baru akan kelihatan. Makanya Sekarang Sony itu nyumputin terus dia kepribadiannya. Punya duit jalan-jalan, punya Iya. duit jalan-jalan miskin lagi. Nah itu Iya. yang jadi nggak punya catatan duit. itu miskinnya.
Jalan-jalan biasa, setelah itu miskin. Iya. Soalnya kalau dia tumpuk terus hartanya sombong nanti dia Sombong. ketahuan aslinya. Pongah. Dia kan tahun ini kan tahun penjarahan, Bener. jadi dia melaksanakan itu. Iya. Bener. Setelah ke Eropa dia pergi ke Jepang. Dan kaul apa Not? Kaul apa jelasin? kemiskinan. Iya, kaul Bapak Fransiskus gitu ya, kemiskinan. Tapi yang saya akan marah kalau dia pergi kita sedang demo. Enggak itu saya marah. Nah, ini nih justru yang pengen ditanya juga nih mau di kesempatan kali ini. Orang-orang lagi asik demo. Ya. Umat Katolik adem ayem. Enggak juga. Ya kita tuh harus seperti apa sih iya. sebagai umat Katolik kan? Iya, Karena juga lihat berita, lihat teman-teman kita ada bahkan juga sampai jatuh korban. Kadang kesel, kadang gedek terus kelakuannya gitu, malah joget-joget dan lain-lain. Kan bikin kesel juga. Ya. Atau sudah ada ini statement yang kita belum tahu nih Nah, dari iya. KWIK. Ada. Oh, ada ya. Ada beberapa keuskupan sudah memberikan apa istilah kayak surat gembala gitu Surat ya, gembala. disebarkan di Berapa kami saat terima terakhir? juga, ya. Mereka intinya apa Ah, sih, iya sih, Romo? apa sih? Ya intinya bahwa misalnya saja kecemasan yang dirasakan oleh rakyat pada umumnya ya yang dipedulikan oleh apa namanya pemerintah gitu ya. Nah, kita supaya mencoba mendukung penderitaan mereka itu ya. Artinya mencoba membantu menyelesaikan Merasakan, gitunya begitu ya. Bukan sekedar merasakannya tapi apa sih sebenarnya gitu toh. Solusi Artinya, nih, solusinya solusi, apa? dan kita tidak membiarkan. Dan juga kalau masalah seperti ini jangan dipilah mana Katolik, mana bukan Katolik. Ini masalah bangsa loh ya. Iya, iya, Ini masalah semua sama. Nggak ada lagi nama gitu ya. Iya. Nggak ada bendera. Iya. Jadi pasti nggak kentara gitu. No. Karena misalnya taruhlah Sony juga turun ikut demo. Kita kan waktu lu Katolik kok ikut turun? Iya, nggak perlu gitu-gitu. juga. Nggak juga. Kita Karena sebagai ini bangsa. masalahnya bangsa nih, masalah Dan kita ya. merasakan rasa yang sama sekarang Iya, nih ya. iya, Kita punya nasionalisme kegelisahan yang sekarang sama nih. dipertaruhkan, bukan apa walaupun ada 100% apa Indonesia Katolik, 100% Katolik ya. Iya, Ya, ini iya. kali ini dipertaruhkan. Lantas apa sih wujud nyatamu selain kalau kita bicara semua orang punya peranannya nih dan caranya. Mungkin yang masih muda masih punya tenaga untuk turun ke jalan, untuk menyuarakan suaranya secara langsung. Nah, umat secara umum nih mungkin yang tidak punya kemampuan turun ke jalan, apa yang bisa kita lakukan? Sosial media apakah menjadi forward WA lah. baca dulu ya. Bapak Ibu boomers nih mohon maaf. Baca dulu. Jangan main forward. Kalau Pak Step mengundang dari Kerawang duduk di Iya. sini ya, Pastor Kerawang itu mereka punya apa istilahnya perencanaan strategi semua sudah ada. Oke. Oh, Ya ya. Ya. Termasuk misalnya bagaimana mengkaderisasi. Ada bagaimana orang misalnya anak muda Katolik ini akan direkrut dan nanti akan menjadi duduk di Parlemen. pemerintahan Oh, atau iya. apa saja sudah ada itu tuh. Oh iya. Ya ada grupnya, ada latihannya gitu tuh. Oke. Jadi berarti Pembekalan kan, ya, pembekalan. jadi peduli sebenarnya kita itu. Hmm. Hanya mungkin woro-woro atau pengumuman kemana-mana pasti enggak. Ini kan apa istilahnya bukan clandestine tapi kepedulian kita. Ya. Jadi orang Katolik sangat memperhatikan itu loh. Cuman mungkin kalau kita lihat person to personnya aja, kita pertama kita memang secara jumlah memang bahasanya adalah minoritas gitu. Ya, Jadi ya, mungkin ya. pergerakannya tidak terlihat. Ya kayak gitu. Betul. Tapi di satu sisi kan kita diajarkan kasih nih Mo. Ya. Nah, Ya, Apakah memang. ya wes bapak-bapak Kasih aja. pejabat ya selama kalian bertobat lah. Kita tuh harus mengedepankan yang mana mungkin sih yang Mo? menjadi pertanyaan atau yang menjadi kesulitan kita pakai kata minoritas itu, yang justru tujuan politis mereka itu sering mengkambing hitamkan Katolik gitu. Oh iya. Mungkin bukan Kristen gitu ya atau apalagi yang double ya Chinese yang Katolik gitu ya. Wah, Ya. combo ini. double degree S2. Ngana ini. Ngana. Mengapa? Nah, kita tahu bahwa bagi mereka tahu orang Katolik itu militan, ya nggak? Cerdas, hebat, all out kalau dalam segala hal, toh. Iya. Dan itu berarti ketika misalnya mereka berikhtiar untuk mengkambing hitamkan, ya kalau misalnya membakar rumahnya, bakarnya rumah Pak Step itu bukan dia Katolik dan Chinese misalnya Iya, gitu iya, ya. iya. Bukan yang lain gitu ya. Karena memang Katolik itu seperti menghantui gitu. Bahkan ini sorry itu saya, tapi ini kan the fact ya, yaitu bahwa mungkin 2 tahun ini kita lihat begitu banyak orang Katolik yang ditangkapin ya, korupsi dan segala macam Ya. ya. Oh, Ya. Oh, saya nggak notice. Oh iya. Ya minimal yang terakhir wakil menteri kan namanya Kristen banget Pak. Oh iya. Ya itu mah Kristen ya. Jangan didengar itu. Aneh itu. Istrinya Makarim juga. Oh iya, seorang Katolik. Katolik. Seorang Ya, Katolik. ya, Seorang ya, Katolik. enggak.
Stefan Iya. apa namanya tuh ya? Betul. Walaupun itu kalau hari ini kita syuting masih tahap penyidikan ya. memang, Kita masih belum tahu itu ujungnya betul. seperti apa. Tapi saya mau mengatakan lihat orang Katolik itu gitu tuh begitu kelihatan di negara ini. Ya. Ignatius Jonan misalkan kemarin. Ya apalagi Ya. itu yang baiknya yang positifnya Ya, gitu betul. ya. Dan juga kalau misalnya di politik mereka itu tidak pernah meninggalkan kekatolikannya loh ya. Gitu. Dari termasuk prinsip cinta kasih atau apa sih Bodum Kommune ya untuk kebaikan seluruhnya, bukan untuk gereja Katolik saja, bukan itu. Jadi ada punya perhatian, kita ini harus bangga gitu loh ya. Jadi kalau misalnya mana orang Katoliknya kok nggak kelihatan waktu pesta, enggak, kita nggak mau apa woro-woro ya, show off, nggak mau show off gitu. Tapi ada artinya di belakang itu ada. Ya, sangat. Berarti terkait sikap lagi nih mau dengan kondisi negara yang sekarang masih begini ya gitu, masih banyak tanda tanya ya. Berarti umat Katolik juga diharapkan bisa turut aktif dong kalau gitu untuk menyuarakan ataupun juga mengawal proses-proses ini atau gimana? Iya. Artinya kan itu bukan untuk bukan untuk anarkis, bukan. Artinya bosan kamu Katolik nggak usah ikutan. Enggak, ini kan bangsa. Ya mungkin pertanyaannya sudah diberitahu gitu, mengapa kita orang Katolik tidak mau ikut terlibat? Berarti kan nasionalismenya yang kurang atau tidak ada. Ya. Betul. Dan Atau tadi double degree itu maaf terjadi di keluarga kami nih gitu ya. Kenapa? Udahlah nggak usah ikut-ikutan, nanti kalau ada apa-apa kamu kena lagi. Ini juga ada beberapa wajangan begitu. Dan karena mungkin ada traumatik tertentu. 98 ini sudah jelas, isunya jelas. sudah terasa gitu kan. Nggak heran dalam bukan menyetujui tapi mengerti bahwa ternyata ada langkah-langkah orang yang tidak mau mengambil resiko karena kekhawatiran gitu. Nah, mau saat sekarang kita pernah merasakan jatuh, merasakan bangun, keadaan baik-baik saja, sekarang sedang seperti ini lagi. Kenapa Tuhan membiarkan dunia ini gonjang-ganjing sih? Kenapa nggak damai terus aja sih, selesai, case close, bye gitu. Atau kemarin kenapa sih Tuhan nggak ngikutin tuntutan yang demo turunkan Isa Al-Masih? Waduh. Ada loh yang demo tulisannya turunkan Isa Al-Masih katanya gitu. Padahal kata Tuhan juga kan nggak ada yang tahu, bro. Ngana nyuruh-nyuruh aja. Malah demo. Kenapa sih harus gonjang-ganjing itu kita? Kan bukan permasalahan yang menyangkut keimanan ya, bukan menyangkut misteri ilahi, itu bukan ya, itu mah problem masalah politik ya, sosial gitu ya, yang mungkin tidak sangat punya kaitan langsung dengan Tuhan Allah gitu. Itu problem manusiamu, kemanusiaanmu gitu ya. Misalnya saja bahwa saya tidak tahu salah sendiri kamu memilih presiden itu gitu, atau wakil presiden juga gitu kan misalnya. Yang itu misalnya atau kamu memilih wakil rakyat yang seperti itu kan, maka menjadi seperti ini kan bukan salah Tuhan gitu. Iya, paham. Artinya memang apakah kita jadi punya pemikiran ini pemberian Tuhan kah? Kalau kita bicarakan berserah kepada Tuhan itu kan semua rasa sedih, senang itu kan datang dari Tuhan gitu. Apakah ini kita boleh, ini apakah Tuhan memberi, kan kita pernah ada obrolan ya, Tuhan tidak memberikan cobaan ya. Yang memberikan cobaan itu kan nates, setan gitu. Nah, lantas ini apa yang mau disampaikan Tuhan sebenarnya dengan kondisi seperti ini gitu? Kalau tidak terjawab secara politis ya, secara manusiawi sebagai problem bukan misteri ya. Tidak terjawab karena mengapa begini terus dan segala macam, maka baru kita kembali kepada yang paling ultimate ya, Tuhan Allah ya. Kita akan mengatakan ini Tuhan punya niat apa nih. Tapi kalau yang sekarang saya kira belum level itu. Ya, belum level yang sangat gempur, mengerikan, serem gitu ya. Ya, ini masih bisa diselesaikan oleh kekuatan pikiran manusia sendiri gitu. Dengan tetap konsep berserah ya, tapi dan berdoa gitu, tapi tetap ini bukan akhir zaman mu. Jauh enggak lah. Nih, pemerintah akan melawan pemerintah, akan ada gempa-gempa, bencana. Masalahnya bukan gimana ya, kalau kita ngomongin tentang akhir zaman soalnya. Asa jauh kayaknya menurut gua mah. Enggak ada yang tahu. Kalau gua belum berani. Enggak, ya benar. Bukan bilang masih jauh atau enggak, cuman kayaknya memang indikasi ke sana ada. Tapi ini kalau ngomongin sekarang aja baru mikirin akhir zaman. Ini kayaknya juga mikirin pemimpin sendiri pusing juga nih, kasihan juga diserang banyak pihak. Lalu juga banyak yang maaf nih, kualitas manusia di sekitar juga kan kadang dipertanyakan. Betul. Dan mendukung atau enggak nih gitu. Tapi artinya mau
sebagai orang percaya, sebagai umat Katolik, menyikapi hal-hal yang seperti ini, kita berserah. Dan boleh nggak sih kita punya pemikiran, oh ini kita sedang dikasih pelajaran nih, maka kita harus selalu mengambil sisi positifnya nih. Kita harus begini, atau kita harus terjun sebagaimananya untuk bisa memahami ini adalah fase yang memang kita selaku manusia harus lewati, tapi tidak pernah lupa berdoa sama Tuhan. Ya, pepatah misalnya, you must do the best and God will do the rest. Ya. And God will do the rest itu berarti kan kalau kita sudah tidak bisa ngapain-ngapain lagi ya, masalah ada terus loh. Baru Tuhan akan bantu. Tapi kalau you must do the best berarti memang ya ini kita dulu dong harus kerjakan. Bagaimana nih ada masalah-masalah sosial politik ini mesti kita apakan gitu. Apanya sih yang masalah? Kalau punya ide ya silakan tulis di media sosial ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah ini? Atau ikut nimbrung ketika nggak tahu di X atau di mana yang membicarakan kelompok orang serius ya yang akan menjadi bahan untuk membuat keputusan ya di tingkat tinggi. Itu kan usaha. Sekecil apapun ya Mo ya. Sekecil apapun juga. Repost paling ada gampang. Ada pengaruhnya. Hanya mungkin wah ini si Sony nih yang mau memberi ini, wah, itu hasil saya. Enggak juga lah, itu kan kumulatif ya. Ya memang 2 minggu ini saya aktif kok. Aktif. Sorry aktif banget. 2 minggu ini. Provokator ya. Karena kegelisahan aja. Maksudnya gini, dengan tidak bermaksud show off ya Not ya. Waktu pertama banyak gonjang-ganjing ini, itu pasnya lagi di Jepang. Kita ini masih psikologis ya. Saat ini saya psikologis agak sombong dikit. Kebalik, sombong dulu baru ada psikologisnya. Jadi saat sedang berada di suatu tempat yang teratur, yang adem ayem, yang toleransinya tinggi. Di negara orang baca berita negara sendiri kok seperti ini gitu. Jadi itu yang mungkin membuat beberapa, makanya kita berkesimpulan banyak teman-teman kita pun gerah yang selama ini adem ayem nggak mau ngeposting tentang politik negara, akhirnya spoke up gitu. Akhirnya bahkan yang di negara Balkan yang begitu begitu indah aja risih juga jadinya tuh. Betul Mo kita itu kan bicara dari POV kita rakyat ya. Coba kita lihat POV pejabat. Kira-kira Mo ini ada tugas yang harus diemban sebagai seorang pejabat, tapi dia juga seorang Katolik. Siapapun, kita tidak menyebut nama spesifik ya. Mo pejabat apakah salah satu jenis profesi yang berpotensi kita terpleset dalam konteks ada yang bilang, lo kalau masuk ke lingkungan politik ikut arus atau lawan arus? Ikut arus, lo ikut nyebur tuh ke kubangan. Ngelawan arus, lo siap-siap dibuang dari sana. Apakah ini salah satu profesi yang kita hindarin aja deh atau? Sedangkan satu sisi umat Katolik diharapkan menjadi dampak, harus masuk ke dalamnya. Memang. Dan itu banyak kejadian bukan di level yang sangat tinggi ya di negara ya, di level yang lebih rendah pun bawah ya, tingkat apa kebernuran atau RT RW bahkan. Yang paling terkenal zaman dulu itu orang Katolik pasti kalau di dalam tata negara itu akan dijadi yang ngurusin uang. Ya, karena dianggap jujur gitu ya. Ada loh masa-masa itu benar. Jadi itu Katolik itu sama dengan jujur gitu kan. Betul. Mungkin tidak, atau jangan diberikan kekuasaan yang menjadi decision maker yang sangat drastis begitu ya. Tapi kalau diposisikan sebagai bendahara, ekonom apa gitu, pasti aman uangnya ya. Dia punya kejujuran begitu kan ya. Tapi ya, pertanyaannya adalah bagaimana kalau diberi kekuasaan itu gitu ya. Saya nggak tahu kalau menyebut orang-orang ya, saya tidak tahu ya. Kalau misalnya zaman saya ketika menyebut Benny Murdani, misalnya orang itu problematik ya. Problematik artinya bahwa itu orang Katolik itu menjadi kebanggaan ya. Tapi ketika kasus Petrus itu kan dia Katoliknya di mana gitu ya, misalnya ya. Namanya Petrus lagi penembakan tapi all out. Ini tuh demi keamanan kesejahteraan nasional gitu. Itu datang dari pemimpin orang Katolik gitu. Ketegasan. Tidak ada yang namanya tentara atau polisi yang tidak tunduk kepada pernyataan Benny Murdani itu misalnya. Beliau seorang Katolik ya Mo ya? Katolik. Ya praktis bahwa dia suka ke gereja seminggu sekali itu saya tidak tahu ya. Nggak ada urusannya begitu ya. Tapi kan kalau ngomong tentang yang tadi saya bilang orang Katolik diharapkan bisa menjadi impact gitu ya, kasih dampak yang bagus gitu buat pemerintahan.
Tapi ya kadang yang tadi Pak Sur bilang juga di lingkungan yang lebih sederhana, contoh di lingkungan gereja aja, Pak Sony jadi ketua lingkungan ya. Loh, kok saya janganlah, janganlah. Ya, ada, Kita tuh ada, punya ada. sifat apa ya? Sifat rendah hati, rendah diri. rendah diri Iya. bahkan. Ini gimana nih, Pak Sur, ada apa ya intinya? Beda dengan kawan-kawan kita yang Protestan misalkan gitu. Bisa jadi Sony Ingin mencalonkan tampil, diri. ya. Saya dong. Ku kami. Misalnya. Karena mungkin apa ya, beda filosofi atau menurut Pastor Fabi apa nih? Apa cara didiknya dari dulu sampai sekarang turun temurunnya yang ada yang salah juga nih sama orang Katolik? Atau jangan-jangan. ayat apa yang dipegang? Nah. Sampai memilih untuk kamu aja deh. Enggak tahu ini ngomong di mana, di Jawa Barat tuh gimana saya nggak tahu ya. Secara Umum general. aja, Umum aja. ya. Kalau di Jawa Barat itu double jadinya. Kalau misalnya dia orang Sunda pun suruh memimpin nggak mau. Nah. Manggati payun ya. Iya, iya. Iya, iya. Anjene, Karakter. saya Bener. ngikutin. Tapi kalau ada salah haliku aing. Nah sekarang tambah Katolik gitu ya, atau tambah etnis Chinese misalnya gitu ya. Iya. Sering enggak, tapi saya masih melihat kok ada yang menjadi pemimpin yang level bawah itu ya, mau gitu loh ya. Ya. Iya, iya. Kultur artinya menjadi Iya, ini ya. sih ada pengaruhnya ya. Pengaruh. Di Kopo itu ketua RW-nya Katolik gitu. Kebetulan teman saya. Siapa? RW? RW-nya Pak Stanis, dosen. Oh ya. Keringnya mertua saya juga Katolik, Pak Hadi. Pak Stanis itu kalau nggak salah ya satu paroki itu. Nah kan, iya itu dia. Artinya sebenarnya ada aja Ada aja yang, sih. Soal ada orang punya kemauan, punya waktu untuk memimpin seperti itu. Iya, Dan iya. saya pernah mau jadi ketua RT loh. Serius semua? Di sini juga layak, daerah Sulaya. Dinominasikan, jadi mereka datang saya supaya masuk. Saya bilang, waduh, saya pertama pastor ini masalahnya gitu ya. Boleh aja tapi. Nah ini contohnya. Ah ini Tapi baru dibilang sama gua. bukan itu. Pastornya dalam artian bukan berarti pastor aja nggak mau gitu ya, tapi Iya, kan saya kan pemimpin agama kan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ngurusannya sifatnya itu kan termasuk politis ya, Iya, tingkat betul, bawah betul. ya. Ada larangan sih, ya itu mah yang kayak itu urusan orang lain lah, nggak usah pastor gitu misalnya. Tapi kan selain ini juga kita pernah dulu Suster Asia ya kalau nggak salah ya. RT. Suster Oh, tapi iya. RT. Oh iya ya, yang di Merdeka ya. Di Merdeka. Merdeka. Di Angela. Cuman udah nggak nih katanya Udah sekarang. nggak. Ya ternyata boleh aja berarti kalau gitu Boleh umat aja, Katolik ya. justru malah dianjurkan kalau bisa membawa impact untuk perubahan di Iya, yang minor-minor juga iya, nggak apa-apa nih ya. Dan memang kita jangan sampai membatasi diri bahwa kita minoritas, maka kita nggak punya kesempatan. Sebenarnya kesempatannya selalu ada, bisa. Bahkan kalau kita berinisiatif pun kita menjemput kesempatan itu kan, mencalonkan diri segala macam. Tapi keuangannya terlalu kotor nggak sih, mau banyak yang bilang kalau kita ngomongin politik kotor itu, gitu ya. ya nggak sih mau? Ya nggak tahu itu dari dulu memang diartikan begitu ya, karena namanya taktik, strategi ya, apa supaya merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan gitu kan, pasti kotor, pasti ada unsur kelicikan-kelicikan toh. Boleh sama gereja Oh Katolik. tidak dong. Enggak, maksudnya iya. kan demi kebaikan nih. Ya, kalau demi Gua mau ngejaga si Sony ya. Sony pakai Maka taktik kotor pilihlah gini. saya, Gua gitu. bukan, gua balas pakai taktik kotor lagi. Yang penting gua menang. Pak kotor-kotor. Ya, Iya, enggak iya. ya, Nggak boleh ya. gitu Iya, iya. Makanya gini, mungkin kita mau, kalau saya pribadi dengan background hukum, sebenarnya kita nggak bisa bilang, wah gue mah nggak suka politik. Politik itu kan terminologi yang ngarahnya setiap hari itu kita berpolitik. Iya. tau? Politik. Ya kan, misalkan Gua udah aja ke tukang sayur kayak berpolitik. berpolitik. Iya, iya. Hari ini mau ketemu klien pakai baju apa ya? Politik, Iya, Bang. iya, Supaya iya. dia respect segala macam. Iya, Jadi iya, sebenarnya iya, secara tidak sadar kita pun melakukannya Betul. dalam porsi yang berbeda. Betul. Nah, kalau politik masuk ke tatanan negara, Ya, kekuasaan. kekuasaan. Nah, ini yang harus sering, punya ya. pesan khusus. Mau sebenarnya dulu kalau kita ngomongin dari zaman Yesus sendiri kan sudah ada. Yoi, Maksudnya taat politik. kepada negara, Ya, kepada ya, ya. agama. Bayar pajak pada Bayar- kaisar. Betul. Ya, kayak gitu. Kita tuh sekarang kondisi kita ngomong negara kita lagi demo ya. Ada demo, pajak yang jadi isu nasional segala macam. Mana yang harus kita taatin Mo? Apakah memang saat ya udah deh, toh negara ngomong gini ikutin 100% walaupun kita tahu mungkin itu bukan hal yang benar. Kita harus Beruang pajak maksudnya. misalkan ternyata pajak naik nih. Pajak naik misalkan. Iya, iya. Terus 1000%. 1000%. Aduh 1000 banget ya. 1000%. ada Betul, 1000%. PBB. Kayaknya 250% aja udah enggak. Iya, Iya, betul. iya, iya. Jadi apakah kita harus selalu mengikuti apa yang ditetapkan untuk kita dari negara saat kita
mungkin berpikir kayaknya ini bukan hal yang benar deh gitu. Itu seperti kalau penindasan. tadi pernyataan yang terakhir itu yang paling penting. Kayaknya ini nggak benar. Nah itu berarti ada yang perlu dilawan atau dinegasi. Tapi kalau ini kayaknya reasonable, masuk akal bahwa dipajak sebegitu tinggi ya. Dan ini nasional. Ya kita nggak bisa menolak dong. Iya kan? Oke. Kan muncul sisi kemanusiaannya, Keadilan bahkan. udah dipajak, Iya, tapi untuk segitu siapa? tinggi. Enggak, itu kan uang saya. Iya, uang saya. Uang saya. Pasti ini misalnya bahwa untuk jalan yang bagus, pendidikannya bagus, kesehatan yang bagus apa. Dan bahkan bukan hanya saya punya hak juga nanti akan menggunakan, tapi juga untuk semua yang tidak memiliki lebih banyak misalnya. Iya. Jadi kan positif. Kita harus mendukung. Tapi de factonya yang Betul. selama ini kan enggak. Itu dia. Dipakai Itu dia. jalan anggota DPR ke tempat yang bagus ya. Ya, Mungkin. makanya penting buat kita bersikap kritis, dan jangan lupa kalau kita mau memprotes sesuatu kita harus paham juga, jangan cuman menuntut ya. Makanya pentingnya literasi ya. Kadang kita menuntut gini-gini, emang solusinya apa? Ya nggak tahu. Harus. Atau kalau nggak kasih malah solusi. komen bodoh ya, Iya, komen iya. bodoh yang jadi isinya kosong gitu ketika Atau orang hate lain speech. bertanya, hate speech apalagi, jadi malah tidak jadi solusi nih, nggak solutif gitu. Betul. Wah, ini kita sedang Lawan meja. prediksi mau dulu kita mengalami 98, Nodi juga ngalamin, saya ngalamin, Romo juga ngalamin. Recovery-nya itu nggak gampang. Traumanya juga tidak mudah. Mo. Iya. Sekarang nih gereja punya langkah apa sih untuk menghimbau umat? Apa yang harus dilakukan, dan apakah kita sedang bouncing ke jadi lebih baik, atau kita sekarang lagi di kurva yang free fall nih sebenarnya, Mo? Pandangan pribadi aja, Mo. Katolik itu tidak pernah lepas secara mondial ya, secara internasional ya, Vatikan, kepausan begitu ya. Jadi kita tuh engage ya, nempel dengan itu ya. Kecemasan, ketakutan, bahkan soft segala macam problem itu selalu ada hubungannya tingkat internasional itu gitu ya. Dan dengan adanya paus yang baru, maka sebenarnya istilahnya cetak birunya itu pasti akan kesana dan nempel ke kita juga gitu ya. Kita ikut juga begitu. Jadi kalau misalnya apakah kurvanya menurun nih, kita ini Indonesia kan bagian dari dunia. Tidak bisa dilepaskan ya. Apalagi secara ekonomi kita masuk ke BRIC ya. Dan kalau nggak salah Italia juga masuk BRIC ya. Saya tidak tahu atau tidak tuh. Nah, nggak ngikutin ini, Mo. Artinya bahwa kesatuan yang sifat internasional itu nyatu. Itu tuh menyelesaikan juga segala macam masalahan sosial, politik, dan ekonomi gitu. Jadi apakah Indonesia ini akan ambruk begitu ya? Nggak mungkin sendirian. Karena emang istilahnya globalisme ya. Nggak mungkin sendirian. Kita pasti ada hubungannya dengan yang Lain-lain dunia lain ya gitu. Jadi nggak akan cemas kalau misalnya ternyata seluruh dunia begitu. Nah, kita cemas gitu. Gereja Katolik cemas karena di mana-mana kayak begitu. Kita pun akan kena begitu. I see. Ini karena memang kondisi yang Indonesia sedang di fase seperti ini. Dan mungkin tidak akan domino efek sampai ke sana. Kita sedang mengalami di negara kita sendiri nih sekarang nih. Walaupun ada yang main domino juga ya. Ada banyak. Kan Pastor Fabi tiap jam 6 sore. Iya. Jam 12. Kan balak 6 keluar dari Pastor Fabi. Balak 6. Aduh. Gawe sih lah. Benar ya. Mau sekarang tuh kontradiktif gak sih antara generasi? Banyak yang generasi atas nih kecenderungannya ya ngikut aja lah. Yang muda lagi berapi-api. Nah, saya pernah mencemaskan karena kebetulan Sony bertanya itu karena saya kan dengan mahasiswa, para frater yang muda-muda semua ya. Saya pernah cemas loh. Kenapa, Mo? Iya, ketika istilahnya media sosial sangat kuat ya. Pokoknya IT itu menjadi suatu zaman ya yang mendisrupsi itu ya. Saya cemas loh. Itu bahwa gila nih anak-anak muda ini akan jadi apa nanti? Iya, karena bukan seperti zaman saya gitu ya. Misalnya baca buku aja nggak bisa, nggak mau. Misalnya ya nggak ada ketekunan atau kesungguhan yang kayak apa gitu ya. Sehingga ya sebutan Sony tahu strawberry generation gitu ya. Semuanya serba rapuh, fragile. Itu terasa oleh para frater saya juga gitu ya. Bilang, aduh kayak apa nih ya? Nggak seperti zaman saya gitu ya. Kan memang selalu banding-banding gitu ya nggak? Betul. Saya lebih tough, lebih tangguh. Senggol bacok, Mo. Misalnya ya nggak? Tetapi tadi kan di omongan yang paling awal-awal tadi, ternyata ada anak muda yang punya sensibilitas yang
kuat juga ya mengatakan ya. Dan dengan cara mereka di generasi sekarang itu dengan memanfaatkan teknologi itu juga gitu. Bahkan kemarin saya sempat lihat di lagi-lagi rame-rame demo ya. Bahkan sampai banyak liputan yang juga melihat ketika CCTV dimatikan, ternyata kamera handphone malah tetap bisa ya. Gitu walaupun diuploadnya setelah gitu atau gimana. Cuman ya ternyata memanfaatkan teknologi juga bukan sesuatu yang salah. 98 masih kotak-kotak kamera belum ada. Makanya nggak ada banyak bukti itu, nggak jarang ditemukan. Sony Ericsson dulu yang di flip 98. Iya, belum banyak handphone ya. Siemens ya. Sekarang pun 98 belum banyak yang punya. Masih pakai pager gitu. Betul. Makanya kemarin banyak isu-isu yang bisa ditangkal gitu ya. Isu kabarnya akan demo besar, tapi ternyata sosial media berperan untuk meredam. Enggak, jangan ada yang turun, pulang gitu kan ya di sosial media tuh. Lalu konflik horizontal tuh yang jarak, toko apa segala macam tertentu jangan. Itu mah oknum. Bahkan ada yang warga tangkap warga yang provokator, ketahuan. Bikin repot aja hidup lo. Makanya itu kemarin banyak sekali seruan-seruan yang juga memang banyak saling mendukung via sosmed tuh. Seru ada juga, positifnya juga lah begitu ya. Di gereja bikin apa enggak, Bu? Aduh. Doa bersamakah? Apakah itu doa untuk negara? Ada pasti doa umat. Supaya kita lebih tenteram apa gitu ya. Di tingkat kering lingkungan kita harus ngapain sih, Mo? Konkret ke warga sekitar, menunjukkan bahwa kita sebagai umat Katolik, orang Kristen, kita tuh ternyata di kondisi negara bagaimanapun ya kita tetap punya peranan gitu. Kita harus ngapain sih? Kemudian saya tidak sangat tahu berhubungan dengan dia di Dusun Bandung ya. Kalau misalnya ada APP ya, aksi puasa pembangunan, gitu ya, atau pokoknya ketika berhubungan pendalaman iman dengan tema-tema tertentu yang selalu sifatnya ad extra, keluar ya, perhatian keluar, entah masalah ekologi, masalah kemiskinan, kebodohan apa gitu ya. Artinya di kering-kering tadi, di lingkungan kecil-kecil tadi, di sel-sel tadi itu mencoba merenungkan supaya kita peduli dengan yang di luar gitu ya. Jadi permasalahan ekonomi di luar tuh adalah permasalahan kita juga. Bagaimana kita membantu dengan cara tertentu saja ya. Artinya jangan masa bodoh gitu. Itu ada. Iya. Ya bahkan di hampir setiap gereja ada klinik sekarang, Pastor ya. Apalagi buat bantu warga sekitar. Apalagi namanya kalau di paroki saya Sili Asih berarti kan saling. Oke. Dan kemarin gue jadi ingat Iwan, teman siaran gue, waktu The Big One. Waktu demo hari pertama itu anaknya ikut demo. Iya, anaknya ikut demo. Dan cuma ngomong, izin demo ya Pak. Woi. Bapaknya yang panik. Kayak mau ke warung izin demo gitu. Bapaknya panik. Jadi emaknya apalagi gitu. Nah, artinya mungkin pahami dulu bahwa kita juga sebagai umat Katolik, sebagai orang Kristen harus paham bahwa kita juga punya peran terhadap bangsa. Hal sekecil apapun selama dilakukan dengan benar. Kadang orang tua nih kan punya kekhawatiran sendiri yang kayak temen gue. Apalagi ngalamin 98. Ngomong pergi demo di benaknya itu adalah rusuh. Demo sama dengan rusuh. Padahal kan tidak selalu dan bisa diciptakan untuk tidak gitu. Nah, apakah orang tua yang zaman 98 mereka turun, tahun ini mereka jadi orang tuanya. Mereka punya anak-anaknya nih. Betul, mereka gimana punya kekhawatiran pasti nih. Saya nggak tahu. Memang Romo dan saya belum punya anak. Ya itu justru itu. Kalau saya punya anak bahkan di Romo larang nggak? Di kelas aja saya suruh pada bubar. Kamu nggak usah kuliah saya, kamu bubar, kamu demo sana. Ikut gitu. demo. Baru kalimat, aduh tapi nanti bahaya kalau celaka atau mati. Kamu martir. Tapi kalau misalkan suatu saat Pastor Fabi ternyata andai seandainya punya anak, lalu anaknya mau izin demo di beremo. Go. Itu tadi. Jadi saya akan mengatakan berhubungan dengan karena saya mengalami di zaman sampai dikejar-kejar polisi ya, dan nama saya di blacklist loh ya di Intel di Bandung sini ya. Ada. Aduh. Ada si Manulang, ada Parera yang jadi orang PDIP itu ya, DPR ya, atau DPR di PDIP orang besar tuh ya. Itu tuh teman berjuang zaman 90 itu dikejar-kejar itu gitu ya. Di blacklist kan namanya. Mas saya enggak tahu udah dihapus sekarang. Jadi anggota. Wow, karena kemudian saya punya anak mau demo, saya bilang silakan. Iya. Tapi kalau dia anggota anarko, jangan kamu. Jangan. Betul. Maksudnya
sampai arahkanlah kalau memang mau kan demo. itu dia kita ini kan caranya beda-beda. Orang kayak misalkan teman-teman kita yang penggiat film, mereka akan bermain total di sosial media, animasi, caranya dan betul lain-lain. informasi biar nggak miss. Mungkin kalau ada tenaganya turun ke jalan, selama dilakukan dengan benar, monggo. Toh memang itu dibenarkan dan diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, selama dilakukan diperbolehkan benar. dan bagian dari pendidikan nasionalisme, patriotisme. Saya kalau sebagai bapak nggak apa-apa lah gitu. Selama jaga diri itu dia tadi ya mau ya benar. Iya. Ini intinya kalau anak muda turun ya, kan udah ada handphone, kasih kabar bro. Yoi, Jangan hilang. Terus kalau ya, bisa itu loh. handphonenya jangan lowbat. Jangan bro. lowbat. Tinggal bilang, "Ma, aku Ya, aman." tapi sinyalnya kan dimatikan tuh gimana? Iya, cari ruang lah. Karena Iya. karena orang tua di rumah beda perasaannya ya. Kalau tahu ring 1, ring 2, ring 3, ring 3 nggak akan mati sinyalnya. Iya, lep. Lep doang. Pergi dulu kasih kabar. Ayolah, gitu aja susah banget ya. Terus ya udah demo juga kan ternyata memang sudah diatur ya, ada Betul. aturannya dari jam berapa sampai jam berapa. Di luar itu udah jangan. Dan kita memang bersepakat kita tidak mendukung anarkis, pengerusakan, penjarahan. Itu sudah jelas itu mah salah. Mau itu anarko, pendemo yang hilaf. Soalnya kan petugas ada yang hilaf katanya. Emosi. Gak ikutan. Manusiawi. Sama lagi bersiul. Lo kan di situ di informasinya gitu kan. Petugas kadang hilaf. Kadang hilaf ya benar. Kadang. Ini ada dead air 5 detik aja bingung nih. Tapi ya itu. Dan berarti mau mengatakan orang Katolik yang menggilas itu? Aduh. Iya, Yang dia seorang menggilas Katolik itu ya? Betul. Kosmas apa gitu ya? Itu penanggung jawab. Hah? Katanya beliau itu adalah orang di sebelah supir. Iya, tapi kan dia paling tinggi gitu Jabatannya. ya. Komisaris apa gitu ya? Iya. Dia tuh aktif di paroki itu, ada dewan paroki itu, dia aktif di situ. Oh iya. Bahkan dia panitia pentabisan minggu depan ini, bulan depan. Dan beliau juga saudara kembarnya adalah seorang Romo. Itu juga, ya enggak? Nah kan Serius, gua nggak tahu beritanya. Serius. Saudara kembarnya Romo, cuy. SPD. SPD. Di Jakarta. Imam. Di Jakarta. Bukan Tinggalnya di Kelapa Dua. Kelapa Dua. Oh, Kelapa Dua. Ya ini. Soalnya Kelapa Dua kan. kalau ngomongin moral, itu kita nggak bisa judgmental. Itu mau kita bilang orang setaat agama apapun, kondisi kemarin itu ya memang kita harus lihat kronologisnya dengan jelas. Bahkan kan Komnas HAM juga sedang menyelidiki. Sedang menyelidiki. Jadi artinya nggak mungkin lah si Pak Kosmas itu menggilas tuh nggak mungkin. Kan itu kan memang bukan dia yang menyetir, Itu dia kan dia. hanya yang tertinggi. Iya. Tapi ya yang gue bikin kaget Son, gue bangun tidur pagi-pagi, buka handphone, beritanya tentang Pak Kosmas. Dan yang di highlight adalah beliau sedang membuat tanda salib ketika vonis dibacakan. Iya, setelah gue bilang ini cobaan apa lagi? Katolik lagi kan. Katolik lagi. Ini emang tahun-tahun ini Katolik semua yang jadi. Iya. Itu artinya memang kita diingatkan kembali bahwa ya dari semua arah ya kita itu dia risiko menjadi seorang pengikut Kristus. Ya, tapi artinya jangan menyimpan api di bawah gantang. Ya. Kan? Itu kan. Kalau api bukan api ya. Ya di bawah gantang mah burung atau mau. Sekam, pelita. Iya, Kan di bawah gantang itu berarti ini gantangnya tutup gitu ya. Harus kelihatan kan, jadi terang. Misalkan gantangan burung. Gantangnya kayak apa emang? Gantang kayak apa gantang? Gantangan burungnya udah burung. Terus kalau ya itu yang kedua ya Son, yang gue bayangin kalau kemarin misalkan orang Katolik tersakiti dan orang Katolik turun demo, gue nggak pernah bisa ngebayangin demonya kayak gimana. Kenapa emang? Kemarin aja mau datang paus aja edun pisan eta GBK ya mau berbis-bis dan lain sebagainya. Tapi kita hanya berapa persen sih? Hanya berapa persen? 4% penduduk Iya Indonesia. betul. Cuman kemarin aja kan kita paus datang aja waktu itu yang datang umat Katolik menuhin GBK macetnya sampai mana tuh. Luar biasa. Betul. Nah, ini isunya kan jadi luas ya. Ada sosial, keamanan, termasuk isu tentang kebangsaan gitu mau. Ini ada resiko terpecah belah segala macam. Sebenarnya pesan persatuan itu dari gereja tuh apa sih mau dari dulu mau kalau udah posisi kita yang kita bahas tadi ya, kita sebagai minoritas walaupun nggak mau ngeklaim ya, tapi memang faktanya seperti itu. Apakah kita masih berbesar hati untuk
mencintai bangsa ini dengan kondisi yang seperti ini, Mo? Pesan dari gereja apa sih, Itu Mo? 100% Indonesia, 100% Katolik. Oh, itu udah campaign yang jelas ya. Itu sudah jelas ya, nggak bisa dipisahkan gitu. Iya. Artinya Indonesia luka, saya juga luka gitu ya. Dia ikut bahagia, nyanyian tadi, Rayong Pulau Kelapa tadi, ya, kita juga bahagia, senang seperti itu kan. Jadi saya nggak tahu ya, kebetulan bapak saya adalah tentara gitu ya, lalu kemudian saya colored begini ya, dan saya tidak pernah punya jarak dengan masyarakat ya. Saya pun ngomong bahasa Sunda di lingkungan saya begitu ya, heureuy jorang ngomong jorok juga kayak itu dengan mereka ya, artinya bahwa jangan membuat skat gitu kan. Betul. Sehingga tidak merasa bahwa karena saya Katolik maka saya berbeda dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Enggak sama sekali, enggak ada gitu loh. Kalau ada tuh bagaimana? Itu saya juga enggak Justru ngerti. kita yang ngebangun rasa itu ya, Mo ya. Kita yang harus membuat kita merasa. Jadi pertanyaan Sony tadi, kenapa itu pun pertanyaan itu bisa disajukan kepada siapapun juga, nggak usah saya yang Katolik misalnya gitu ya. Iya. Karena memang ada yang bawa apatis, skeptis atau masa bodoh apa istilahnya ya, tidak mau tahu itu saya paling mau orang Batur aja saya mau gawe gitu ya. Ada sih ada gitu ya. Ada. Jadi dan wajar. Jadi Katolik atau kekristenan itu ya data saja administratif. Kita sama darah kita sama merah, sama tinggal di Indonesia, sama rasa yang kita berarti jangan rasakan. suka mengkotak-kotakan bahwa karena kita jumlahnya nggak sebanyak yang lain lalu kita jadi nggak nasionalis, jangan dong. Iya jangan. Tetap juga kalau yang susah itu ada menjawab tadi. Tapi mengapa mereka iri ke kita? Itu yang susah. Iri dan seperti kita menghantui mereka ya, karena orang Katolik cerdas, militan atau hebat gitu ya. Nah itu yang susah. Bagaimana melawannya? Orang saya sama dengan kamu kok. Gitu. Iya. Dan bukan kita yang merubah itu, mah. Bukan kita yang harus merubah dong. Kan bukan kita yang mikir itu. Bukan tanggung jawab kita merubah itu ya. Nggak usah dipikirin juga ya kayak begitu ya. Ibarat kan kayak orang mau ngomongin hak mereka. Iya, sok aja ada kita mah gini gitu. Cuman saya penasaran, ini mau nanya tadi Pastor Fabi bilang kan bapaknya seorang TNI. Gimana rasanya bapak yang seorang TNI anaknya dikejar Intel? Diomelin kan waktu itu mah? Enggak. Cuma dihukum aja. Saya tuh ingat waktu masih SD pun begini, ketika saya berantem di sekolah ya, saya dijeburin ke kolam oleh lawan saya itu ya. Saya pulang kan nangis tuh ya. Basah semua basah, nangis. Bapak saya bilang apa? Kau kembali lawan dia. Keren. Nah, itulah generasi orang dulu ya. Yes. Lawan. Jangan dipikir VOC itu buruk. Jangan VOC juga memberikan pembelajaran hidup buat kita. Lawan. Oke, Mo, untuk Indonesia kita sekarang, untuk umat Katolik yang ada di Indonesia, semoga pas ini tayang kondisinya sudah sangat lebih baik. Semoga. Saya punya pesan apa, Mo? Optimis ya. Terutama misalnya sudah ada bukan retul ya, penggantian para reshuffle ya, para menteri ya. Maupun mungkin indeks saham rada turun gitu ya, enggak. Tapi agak tenang, dan para komentator seteru atau musuh rival dari politikus pemerintahan sekarang itu lumayan reda, dan itu memuji-muji gitu ya. Itu satu hal loh ya. Jadi optimis. Okay. Maupun belum barangkali mereshuffle yang paling kurang ajarnya itu paling apa gitu. Ya, paling urgent lah. Itu belum gitu. Masih pelan-pelan, karena kalau main apa istilahnya bongkar rumah ini suhunan dihancurin malah repot ya. Sedikit-sedikit dulu lah gitu ya, mulai dari mana lah ya. Tapi saya optimis. Ya, dan ini mah hanya gejolak kecil aja, enggak akan sangat dahsyat. Ya, tapi ini baru kecil aja menarik perhatian dunia ya, coy. Terlepas dari adanya korban jiwa yang kita juga sangat berbelasungkawa 10, tapi ya nggak mau bilang hanya, tapi memang ini fase yang kita semua satu negara ini, siapapun agamanya, suku bangsanya, harus kita lewatin. Ya. Dan itu bagian dari sacrifice ya, kurban ya. Harus ada kurban memang gitu, demi nilai, demi kebahagiaan kesejahteraan kita ya. Ya kita berdoa untuk mereka yang sudah dan saya sama Nodi khusus berdua kalau kira-kira ada Bapak Ibu yang butuh pelatihan public speaking di depan media. Kami
bukan pakar, tapi kami bergelut di sana. Betul. Siapa tahu butuh bantuan Not ya. How to speak politely in front of camera. Oh yes, properly. Yes, and smartly. Yang barusan belum proper dan belum polite ya. Sehingga dimarahin. Nah, barangkali juga kalau memang perlu pelatihan untuk masalah filsafatnya boleh. Berat. Maksudnya jangan sampai omno apa yang disebutin itu langsung pluk begitu aja. Aduh. Wah, masuk ke pidato walk the talk nih. Ada sekian obrol-obrol Terima kasih, sama Mas Pastor Fabi. Fabi kali ini, dan mudah-mudahan bisa menambah rasa nasionalisnya kita, dan juga mudah-mudahan juga jangan sampai melebar meluas lagi unjuk rasa dan lain-lainnya. Yang penting kita bisa pulih bareng-bareng sama semua rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih untuk Rumah Noni, teman-teman Rumah Noni yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.